Al-Farabi atau Abu Nasr Al-Farabi adalah seorang filsuf dan ilmuwan muslim abad ke-9. Ia lahir sekitar tahun 870 di kota Farab di wilayah Khorasan, sekarang Kazakhstan. Al-Farabi sangat dihormati di dunia Islam dan dunia Barat karena kontribusinya pada berbagai bidang ilmu, memiliki bakat intelektual yang luar biasa sejak kecil. Ia dikenal sebagai seorang ahli matematika, astronomi, filsafat dan juga musik. Pada usia muda, Al-Farabi belajar filsafat dari seorang guru terkenal bernama Abu Bishr Mata. Dalam waktu singkat, ia mampu menguasai berbagai ilmu pengetahuan dan mulai menulis karya-karyanya sendiri. Namun, perjalanan hidupnya tidaklah mudah. Ketika wilayah Persia dilanda konflik politik, Al-Farabi terpaksa meninggalkan kampung halamannya dan pindah ke berbagai kota untuk mencari tempat yang aman untuk berkarya. Pada masa itu, Al-Farabi seringkali harus bekerja keras untuk menyelamatkan dirinya dari perang saudara dan konflik politik yang terus-menerus terjadi. Meski demikian, ia tak pernah berhenti mengejar impiannya untuk menemukan kebenaran dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Karyanya meliputi sejumlah besar buku dan esai yang membahas berbagai topik, termasuk filsafat, politik, etika, logika, dan musik. Beberapa karyanya yang terkenal diantaranya, Al-Madinah Al-Fadilah, The Virtuous City, Kitab Al-Musiki Al-Kabir, The Great Book of Music, dan Al-Mantiq Al-Muzaffar, The Victorious Logic. Karya-karya Al-Farabi mempengaruhi banyak pemikir Muslim dan Eropa pada abad pertengahan. Ia dikenal sebagai Mursyid Al-Falasifah, atau guru para filsuf. Beliau meninggal pada sekitar tahun 950 di kota Damaskus, Suriah. Setenar kebesaran Al-Farabi pada filsafat, setenar itu pula kebesarannya dalam dunia musik. Seluruh pengetahuannya tentang musik ia curahkan dalam sebuah kitab besar, Musika Al-Kabir. Buku ini menjadi rujukan utama musik di Timur karena memengaruhi dasar-dasar musik Arab orisinil. Sedangkan di Barat dan Eropa, buku Al-Farabi ini menjadi satu-satunya buku musik paling fenomenal dan paling terkenal dari abad pertengahan yang juga dipelajari oleh sarjana musik dan musisi Barat. Oleh mereka, Musika Al-Kabir diterjemahkan ke dalam bahasa Spanyol, Perancis, dan Inggris. Penerjemah bahasa Perancis, Rudolphe de Erlanger, mengatakan bahwa Al-Farabi adalah penemu sistem notasi untuk ritme suara vokal. Sedang Fatlo Sehadi mendedikasikan diri untuk Al-Farabi pada tulisan di bab ketiga bukunya Philosophies of Music in Medieval Islam, yang mengulas secara eksplisit pemikiran musik Al-Farabi. Dalam buku besar musiknya ini, Al-Farabi menjelaskan hubungan interval antara nada dan petikan jari pada senar ud. Ia membahas sangat rinci ukuran dan penggabungan interval menjadi tetrakot serta penggabungan tetrakot menjadi kelompok atau tangga nada. Di buku itu juga, Al-Farabi mengklasifikasikan jenis-jenis vokal dan nada yang ia sebut sebagai makom atau tingkatan, yang ternyata mempunyai efek tersendiri bagi pendengarnya. Menurutnya ada 10 makom. Makom pertama adalah makam ras yang dapat menimbulkan pikiran positif. Kedua adalah makom bayati yang dapat menenteramkan dan menjadikan jiwa lapang. Ketiga adalah makom sikah yang senada pada perasaan seseorang yang sedang jatuh cinta. Keempat adalah makom sabah yang membuat perasaan haru dan menyentuh. Kelima adalah makom hijaz, makom yang memunculkan emosi dalam jiwa dari yang berasal dari pengalaman seseorang. Keenam adalah makom nahwan yang cocok digunakan untuk merenung atau tempat berpikir. Ketujuh adalah makom jiharkah yang memberikan kesan manis dan mengharukan. 8 adalah makom ajam, menimbulkan keceriaan dalam jiwa. 9 adalah makom kurd, yang mampu membuat terbahak-bahak. Terakhir adalah makom iraki, yang menandakan sebuah peristiwa yang genting dan menyeramkan. 10 makom nada rincian Al-Farabi ini pada perkembangannya menjadi kurikulum wajib ketika mempelajari ilmu qiraat atau seni baca Al-Quran yang hingga kini masih marak dipelajari. Al-Farabi bukan saja terkenal mahir merumuskan teori musik, tapi juga tersohor sebagai seorang yang sangat piawai memainkannya. Ia adalah musisi,
sekaligus komposer lagu. Pernah suatu ketika Sultan Damaskus Saif al-Daulah meminta para musisi memainkan musik. Al-Farabi yang kala itu berada di sana berseloroh bahwa ada beberapa kesalahan notasi yang dimainkan para musisi sehingga terdengar kurang begitu indah. Sang Sultan yang mendengar kritik Al-Farabi itu akhirnya memintanya untuk memainkan musik. Bak hipnotis, alunan melodi yang dimainkan Al-Farabi membuat Audin tertawa terbahak-bahak. Kemudian menangis tersendu-sendu hingga akhirnya musik terakhir membuat mereka tertidur. Tidaklah aneh bagi sang maestro musik itu bahwa penemuannya yang jenius tentang rumusan nada makom pada praktiknya bisa memengaruhi psikis dan biologis manusia.